Yang pertama malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ini pernah datang kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pernah berjanji kepada Nabi Muhammad, orang yang rajin salawat, yang minimal paling sedikit 10 kali. Kata malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, aku berjanji, demi Allah aku berjanji ya Rasulullah, orang tersebut akan aku tuntun, akan aku gandeng tangannya melewati daripada jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat, dan dia akan selamat daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Beda pun kalau Nabi-Nabi terdahulu udah sumpah karena dakwahnya udah capek, udah kesel sama umatnya, ngebangkang, musuhin, angkat tangan, akhirnya turun azab. Tapi Nabi Muhammad diapain pun sama musuh-musuhnya, sama pembenci Nabi Muhammad tetap angkat tangan dan memohon kepada Allah agar kita semua yang hadir di sini masuk surga. Apa hikmah dari berselawat kepada Nabi Muhammad? Ada banyak hikmah yang luar biasa. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita, khususnya malam ini Habib Abdurrahman, selalu ngajak kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Selalu lisannya berselawat kepada Nabi Muhammad. Apa fadilah dan hikmahnya? Yang pertama, di dalam satu hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, para malaikat, yang pertama malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ini pernah datang kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pernah berjanji kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang rajin sholawat, yang istiqomah di dalam sholawat, minimal paling sedikit sehari 10 kali dia berselawat kepadamu ya Rasulullah. Orang yang rajin sholawat, yang minimal paling sedikit 10 kali, kata malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, aku berjanji, demi Allah aku berjanji ya Rasulullah, orang tersebut akan aku tuntun, akan aku gandeng tangannya melewati daripada jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat, dan dia akan selamat daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Ini hikmah yang pertama. Ini janji malaikat Jibril. Malaikat Jibril udah berjanji sama Nabi Muhammad. Jadi di antara kita semua yang hadir malam ini, yang lisannya dibasahi dengan sholawat, yang lisannya selalu mengalir sholawat kepada Nabi Muhammad, dan hatinya selalu cinta sama Nabi Muhammad, nanti saat berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim, orang tersebut akan ditolong, akan dituntun, akan digandeng oleh malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah, luar biasa, luar biasa. Ini khususnya buat orang-orang yang rajin sholawat kepada Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, siapa yang berjanji? Malaikat Mikail. Begitu pula para malaikat. Yang kedua, malaikat Mikail datang kepada Nabi Muhammad. Beliau malaikat Mikail berkata, ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang rajin sholawat, yang istiqomah di dalam sholawat, mengucap daripada sholawat tersebut, istiqomah sehari minimal paling sedikit 10 kali dia bersolawat kepadamu ya Rasulullah, aku Mikail berjanji demi Allah akan membawa dia dan akan memberi minum dia di telaga Kausar ya Allah Subhanahu wa taala. Yang telaga Kausar tersebut, siapa saja yang minum walaupun cuma setetes, dia seumur hidup gak bakalan kehabisan. Begitu nikmatnya telaga Kausar yang putihnya melebihi susu dan manisnya melebihi madu. Ini telaga Kausar. Jadi orang yang dapat minum di telaga Kausar ini bukan orang sembarangan, orang-orang pilihan dari Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, kalau ada yang nanti di yaumil qiyamah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, pengen melihat wajah Nabi Muhammad yang begitu ganteng dan tampaknya luar biasa, salah satunya Nabi Muhammad akan berdiri di pinggiran telaga Kausar. Dan orang-orang yang berimannya luar biasa,
orang-orang alim, orang-orang soleh akan mendapat senyuman daripada senyuman dari Nabi Muhammad SAW. Bayangin, ini orang-orang alim, orang-orang soleh bu, nanti di Telaga Kausar ini orang yang dekat sama Nabi Muhammad, yang orang hatinya cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad. Nanti di Telaga Kausar itu Nabi Muhammad sendiri yang nuangin air, Nabi kita yang nuangin air. Itu nanti Telaga Kausar itu Allah taruh gelas-gelas yang dari berlian, dari emas, dari permata. Itu gelas-gelas tersebut kita pegang, itu gelas nanti yang nuangin Sayyidina Muhammad, yang nuangin Nabi kita Nabi Muhammad. Dengan tuangan tersebut Nabi Muhammad akan tersenyum wajahnya kepada kita. Karena apa? Kita di dunia benar-benar hati kita dan iman kita cinta kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Kalau berbicara makhluk di dunia ini, cinta kita kepada Nabi Muhammad harus melebihi dari yang lain. Yang utama kita cinta kepada, ini berbicara makhluk, kita wajib cinta kepada Nabi Muhammad melebihi dari yang lain. Karena apa? Ini adalah keimanan kita. Karena rukun iman itu salah satunya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para Rasul. Ini adalah rukun keimanan kita. Makanya jangan sampai lepas, tanamin di diri kita dan tanamin di anak-anak kita mulai sekarang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita meninggal, anak-anak kita nggak ada cinta kepada Nabi Muhammad, nggak membekas. Alhamdulillah setiap hari kita majlis taklim, sono sini, hadir sono sini, tapi tidak menanamkan di hati anak-anak kita. Ini jangan sampai. Oleh karena itu ibu-ibu kalau pulang dari sini, anak-anak kita ini besok pagi bangun tidur, kasih tahu, kasih pengertian kepada mereka, kasih contoh yang luar biasa agar mereka bisa menanamkan dan masa besar dari kecil sampai besar mereka dengan sendirinya akan selalu cinta kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Akan menjadi idola mereka. Jangan sampai nih ibu-ibu ini pulang dari rumah, anak-anaknya idolanya luar biasa, pemain sinetron atau pemain film atau para penyanyi. Jangan sampai mereka ditanamkan hal-hal seperti itu. Tanamkan kepada mereka idola yang sangat satu, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar anak-anak kita juga akan selamat dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, di dalam hadis tersebut ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini datang kepada kanjeng Nabi Muhammad. Malaikat Israfil berkata, "Ya Rasulullah, saya berjanji, saya bersumpah," kata malaikat Israfil, "barang siapa di antara umatmu yang rajin salawat, yang rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad, walaupun sedikit tapi istiqomah, walaupun dari kecil 10 kali dia istiqomah setiap hari sampai akhir hayatnya bersalawat kepadamu ya Rasulullah, aku Israfil berjanji, aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku akan menundukkan kepalaku di hadapan Allah. Aku tundukkan kepalaku di hadapan Allah dan aku berkata meminta memohon kepada Allah, dan tidak akan aku angkat kepalaku di hadapan Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut dari awal sampai akhir. Allah mengampuni segala kesalahan dan dosanya, maka aku akan mengangkat kepalaku kalau Allah mengampuni orang dosa-dosa orang tersebut. Jadi malaikat Israfil ini berjanji buat ibu-ibu, bapak-bapak yang rajinnya luar biasa, setiap hari istiqomah, jangan lepas sholawat kepada Nabi Muhammad, lagi masak sholawat, lagi nyuci sholawat, lagi mau berangkat kerja sholawat, lagi ngojek sholawat, nggak pernah lidahnya lepas daripada sholawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat Israfil itu akan memohon kepada Allah, dosa-dosa kita akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insya Allah malam ini juga kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Karena alhamdulillah malam ini ibu-ibu dari awal insya Allah sampai akhir lisannya selalu berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, luar biasa. Karena apa? Nggak ada umat-umat terdahulu, nggak ada dari zaman-zaman Nabi terdahulu, cuma khususnya buat umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi terdahulu ini kalau udah sumpah, udah kesel sama umatnya udah susah dibilangin, disuruh beriman nggak mau, suruh nyembah Allah nggak mau, umatnya udah bikin kesel. Ini para nabi-nabi terdahulu itu ngangkat tangan apa? Ngangkat tangan supaya Allah turunkan azab. Sampai nabi-nabi terdahulu, berapa banyak dari para nabi yang turun azab kepada umat-umat nabi terdahulu. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Ayub, dan nabi-nabi terdahulu itu Allah kasih bala, Allah kasih musibah karena apa? Doa dari nabinya, karena nabinya udah capek aja. Tapi lain khususnya, ini istimewanya kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicaci maki, dibenci, ditipuki, dimusuhi, diusir. Tapi Nabi Muhammad selalu mendoakan umatnya supaya pada berkah dunia akhirat, supaya Allah SWT redha kepada umatnya. Dan Nabi Muhammad sampai akhir hayat, sampai malaikat Israel mencabut roh beliau selalu berdoa mohon kepada Allah agar umat-umatnya selamat, agar manusia saat ini yang menjadi umat Nabi Muhammad masuk surga dengan berkah dan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda pun kalau nabi-nabi terdahulu udah sumpah karena dakwanya udah capek, udah kesel sama umatnya, ngebangkang, musuhi, angkat tangan, akhirnya turun azab. Tapi Nabi Muhammad diapain pun sama musuh-musuhnya, sama pembenci Nabi Muhammad tetap angkat tangan dan memohon kepada Allah agar kita semua yang hadir di sini masuk surga. Oh, bedanya Nabi kita luar biasa. Maka ibu-ibu mesti bersyukur. Setiap hari habis sholat bersyukur. Makasih ya Allah, ya Allah. Makasih banyak ya Allah. Udah pakai banyak ya. Makasih banyak ya Allah. Saya udah dijadiin umat Nabi Muhammad. Karena apa? Umat yang paling istimewa yaitu umat Nabi Muhammad. Allah tak bakalan masukin surga terlebih dahulu kecuali didahulukan masuk surga, dan pintu surga tersebut dibuka sama Allah Subhanahu wa taala yang megang kunci yaitu Nabi Muhammad, baru umat-umat lain. Oh, luar biasa Nabi kita. Lalu berikutnya yang keempat, malaikat Israel. Ini janji. Bayangin Bu, ini para malaikat untuk berjanji sama Nabi Muhammad. Malaikat Israel begitu juga, ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang rajin salawat, yang istiqomah di dalam salawat, setiap hari dia basahi bibirnya dengan salawat kepadamu, aku berjanji, Israel berjanji kepada Nabi Muhammad akan mencabut ruh orang tersebut dengan lemah lembut seperti aku mencabut ruhnya para nabi dan para rasul dan para sholihin. Bayangin Bu, nanti saat sakaratul maut, orang yang rajin salawat sama Nabi Muhammad itu dicabut rohnya oleh malaikat Israel dengan lemah lembut, nggak ada sakitnya. Jadi kalau kita nanti menghadapi sakaratul maut, kita yakin, oh tiap hari kita udah diajak salawat sama guru kita nih, sama Habib Abdurrahman, kita yakin udah sering di mana tempat diajak sama beliau salawat. Insya Allah Bu, saat sakaratul maut kita masa takut. Malaikat Israel dijanji bakalan dengan lemah lembut, kita dicabut rohnya oleh malaikat Israel. Tapi kalau orang yang gak beriman, orang yang malas di dalam ibadahnya, orang yang malas bertakwa kepada Allah, orang yang malas cinta kepada Nabi Muhammad, jangan sampai orang-orang tersebut yang gak pernah sholawat lidahnya kepada Nabi Muhammad,
jangan sampai rohnya dicabut sama malaikat Israel dengan keras dan sakit yang luar biasa. Na'udzubillah